Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru, nafas hidup yang baru, kesegaran yang baru, penghiburan dan semangat yang baru bagi kita, dan memampukan kita untuk menjalankan semua peran tugas tanggung jawab kita dengan penuh sukacita. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, sungguh kami mengucap syukur dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tidaklah seorang diri. Engkau adalah Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Dengan kasih-Mu yang tak terbatas, kami boleh mengalami berbagai kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Mengucap syukur untuk pagi hari ini, Engkau karuniakan kepada kami kehidupan yang baru, nafas hidup yang baru, kesegaran semangat yang baru bagi kami menjalankan berbagai rupa tanggung jawab tugas dan peran kami dengan kekuatan dari Tuhan. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau yang tolong kami semua, apa yang kami renungkan kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menolong kami, memberikan tuntunan kepada kami, jalan dan terang kepada kami, hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Kejadian pasal ke-22 ayat 1 hingga ke-12. LAI berikan judul di sana, kepercayaan Abraham diuji. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya
dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kasih Bapa tak terbatas. Kasih Bapa tak terbatas. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, zaman kita sekarang ini, khususnya di negara kita, di Indonesia, disebut generasi mudanya mengalami fatherless. Mereka kehilangan figur seorang ayah. Mereka tidak merasakan kasih Bapa dalam kehidupan yang dijalani hari demi hari. Betul, generasi muda sekarang, anak-anak, mereka punya ayah, tinggal bersama dengan ayah. Bahkan sang ayah itu bekerja sedemikian rupa kerasnya untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi acap kali karena kesibukan sang ayah, bapak mereka ini tidak memiliki waktu untuk bersama-sama dengan sang anak, mencurahkan perhatian kasihnya kepada sang anak. Taunya adalah ini uang untuk bayar uang sekolah, ini uang untuk mencukupi kebutuhanmu. Tanpa ada sentuhan kasih, tanpa ada perhatian, tanpa ada pendampingan, waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anak. Itulah yang dialami oleh anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak kecil pada zaman kita sekarang ini. Fatherless, kehilangan sosok bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan satu penggambaran tentang kasih Bapa yang tak terbatas kepada anaknya. Cukup menarik ketika Allah itu meminta kepada Abraham untuk menyerahkan anaknya Ishak yang engkau kasihi, disebutkan demikian. Abraham, dia taat untuk melakukan apa
yang menjadi kehendak Tuhan Allahnya. Alkitab menggambarkan kasih Allah itu seperti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Betapa sang anak itu jahat melawan sang Bapa, meninggalkan sang Bapa. Tapi kasih Bapa itu tak terbatas. Dia memberikan pengampunan, memberikan penerimaan, bahkan kasihnya pun tidak berubah. Meski sang anak itu berlaku durhaka, meninggalkannya. Ketika sang anak itu kembali, kasih Bapa itu terus merengkuh sang anak. Abraham tentu dia begitu mengasihi Ishak anaknya. Tapi ketika melihat Allah, Bapa yang maha kuasa dan kasih itu, meminta anaknya yang dia kasih untuk dipersembahkan, Abraham mengalami, Abraham merasakan bagaimana Allah itu memelihara kehidupannya sedemikian rupa. Tentu bukan hal yang mudah bagi Abraham ketika dia kemudian membawa anaknya Ishak ke tempat di mana akan dipersembahkan kepada Allah. Tentu satu pergumulan yang hebat, pergumulan yang tidak mudah yang Abraham harus hadapi. Apalagi ketika kemudian anaknya itu bertanya, Ishak yang akan dikorbankan itu bertanya kepada Abraham, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kita baca, lihat di dalam jawaban Abraham ayat yang ke-8. Saat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita lihat, tidak mudah bagi Abraham untuk mengatakan, kamu nak korban-korban bakaran itu. Enggak kan? Karena kasihnya yang besar kepada Ishak anaknya. Pertanyaan itu begitu sangat-sangat menjadi satu beban bagi Abraham. Aku sangat mengasihi Ishak anakku ini. Sehingga dia tidak mengatakan, kamu yang akan aku korbankan. Tidak, Allah yang akan menyediakan. Dan ketaatan Abraham untuk mempersembahkan Ishak ini menunjukkan betapa kasih Abraham kepada Ishak itu begitu besar. Meski berat, meski bergumul, tidak hal yang mudah bagi Abraham. Tapi dia mau taat untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Satu gambaran bagi kita bahwa kasih Bapa itu tak terbatas. Kitab Roma mengatakan kepada kita, Allah memperdamaikan kita, manusia yang berdosa ini, yang disebut orang yang durhaka, seteru Allah, memberontak kepada Allah dengan mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Satu tindakan yang tidak mudah. Kasih Allah kepada sang anak itu begitu luar biasa, tetapi kemudian merelakan untuk menanggung sengsara, bahkan mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita yang pernah memiliki anak mengalami satu penyakit yang mempertaruhkan nyawa di sana, kita sebagai orang tua tentu
akan berkata, Tuhan tolong anak saya. Kita berbicara kepada dokter, dokter lakukan yang terbaik. Berapapun biayanya aku akan bayar, aku akan penuhi supaya anak saya sembuh. Bahkan ketika kita mulai putus asa, kita dapat berkata atau mungkin kita berkata, nak, biar papamu yang tanggung. Biar orang tuamu lah yang tanggung sakitmu ini, kamu sembuh ya. Menandakan betapa besar kasih Bapa kepada anaknya. Dan itu pula yang Bapa di surga kerjakan bagi kita. Dia memperdamaikan kita. Orang yang berdosa ini, yang layak binasa ini, yang menjadi seteru Allah ini, durhaka ini, dengan melalui kematian anaknya, Yesus Kristus. Sungguh kasih Bapa yang tak terbatas bagi kita yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah mengalami kasih Bapa yang tak terbatas, maka kita punya kekuatan untuk mentaati, memiliki ketundukan kepada perintah Bapa. Kita ingat ketika si bungsu menyadari kesalahan dan dosa-dosa kepada bapaknya. Dia pulang dan berkata, aku pulang kepada bapakku. Tidak apa-apa, aku jadi pelayan, tidak usah jadi anak. Aku cukuplah jadi pelayan. Jadi budaknya pun aku bersedia. Menunjukkan bagi kita, setiap kita yang menyadari kasih Bapa yang tak terbatas itu, yang sudah menebus kita, mengampuni kita, menerima kita sebagai anak-anaknya, kita punya ketaatan sepenuhnya kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, mari kita ingat kembali, kenang kembali kasih Bapa yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan anaknya Yesus Kristus menderita sengsara bahkan mati di atas kayu salib. Kita yang mengalami, kita yang merasakan kasih Allah, pengampunan yang besar itu, maka kita punya kekuatan untuk bersyukur atas anugerah Tuhan, kekuatan untuk taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan perjalanan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, acap kali kami tidak mengalami, merasakan kasih Bapa yang tak terbatas dalam kehidupan kami, yang besar dalam hidup kami, sehingga kami hidup sembarang. Kami hidup tidak memiliki ketaatan sepenuhnya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup ini. Ampuni ya Tuhan, hari ini kami diajarkan kembali betapa besar kasih Bapa atas hidup kami. Bahkan ketika Abraham rela menyerahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, ada kasih yang besar yang digambarkan di sana. Tapi Abraham rela taat karena kasih Bapa di surga jauh melebihi kami kasih Bapa di dalam dunia ini. Ajar kami ya Tuhan, para orang tua, untuk kami dapat mengasihi anak-anak kami sedemikian rupa sebagai gambaran Allah Bapa di surga dalam perjalanan iman mereka mengikut Yesus Kristus, anak cucu kami ini. Kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami,
Tuhan, Engkau yang akan sertai pimpin dan membuatnya berhasil segala hal apa yang kami perbuat. Dan Tuhan, karuniakan keselamatan dalam segala perjalanan kami, baik dalam kota bahkan sampai keluar kota. Keselamatan perlindungan Tuhan terus sertai atas kami semua. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami, setiap Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini, mengucap syukur Tuhan karuniakan keluarga kepada kami, orang tua kepada kami dalam segala keterbatasan mereka, menyatakan kasih Bapa kepada anak-anaknya. Hari ini kami boleh diingatkan kembali betapa besar kasih Allah Bapa di surga bagi kami manusia yang berdosa, kami yang layak binasa, kami yang disebut seteru ini, memberontak, durhaka. Tapi Bapa di surga dengan kasih yang besar mengaruniakan Yesus Kristus untuk menjadi pendamaian atas kami melalui kematian anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Ajar kami ya Tuhan dapat mengalami, merasakan kasih Bapa yang tak terbatas, untuk kami punya ketaatan hidup yang sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, perintah Tuhan, kebenaran Tuhan hari demi hari. Berkati tiap anggota keluarga kami ya Tuhan, baik yang tinggal bersama kami, mereka yang tidak bersama-sama dengan kami di tempat yang lain, dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus juga karuniakan pemeliharaan, pertolongan dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berdoa ya Tuhan untuk sekolah-sekolah tinggi teologi, seminari, sebagai tempat pembekalan, pembentukan setiap anak-anak Tuhan yang Engkau panggil sebagai hamba Tuhan penuh waktu untuk menggembalakan, melayani setiap jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Engkau yang memberikan segala pertolongan, kecukupan dalam setiap operasional sekolah tinggi teologi, seminari yang ada, semua proses belajar mengajar, interaksi, komunikasi yang terjalin dapat membentuk karakter hamba Tuhan yang baik dan yang setia. Berdoa untuk para dosen yang mengajar, bukan semata-mata ilmu yang kemudian dibagikan, tetapi juga karakter serupa Kristus dan kehidupan rohani yang dekat dengan Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati kota Kudus di mana kami tinggal, dan juga kota-kota, daerah-daerah yang lain di mana kami beribadah pada pagi hari ini. Setiap pemerintahan daerah yang ada, Tuhan, Engkau yang berikan pertolongan hikmat, sehingga setiap tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang diambil mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat, dan ada kedamaian di tengah keberagaman masyarakat yang ada di tempat kami masing-masing. Berkati untuk anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, dalam kehidupan dimanapun kami ditempatkan, kami dapat membagikan kasih Kristus. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, mengalami kasih Bapa yang tak terbatas dalam kehidupan yang dijalani dengan penuh ucapan syukur, karena berkat Tuhan melimpah atas kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kasih Bapa di surga tak terbatas. Dia merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi jalan pendamaian melalui kematian anaknya. Bagaimana setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena kasih-Nya yang tak terbatas melimpah atas kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.